Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih tetap di channel yang sama. Teman-teman, pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba mengulas uh, topik kelanjutan dari topik sebelumnya, di mana pada topik sebelumnya kita sudah mengulas kaitannya dengan penanganan pasien henti jantung, baik di luar rumah sakit atau di dalam rumah sakit. Nah, ketika kita sudah berhasil mengembalikan nadi pasien secara spontan, ingat ya, tugas kita belum selesai. Kita masih ada tugas yang cukup berat berikutnya, yaitu kita harus memberikan penanganan pasien pasca henti jantung, atau dalam terminologi yang lain itu dikenal dengan istilah ROSC atau Return of Spontaneous Circulation, ya. ROSC nanti di dalamnya memuat beberapa algoritma, ya, di mana tujuannya adalah untuk memberikan aspek kestabilan pada airway, breathing, sirkulasi, dan juga disability. Serta dengan algoritma ROSC, kita harus segera menemukan penyebab mengapa pasien mengalami henti jantung. Sehingga kalau sudah ketemu penyebabnya, kita bisa melakukan koreksi atau pengobatan, sehingga kejadian daripada rekurensi cardiac arrest itu bisa kita cegah atau bisa kita minimalkan, ya. Oke, kita langsung ke materi, teman-teman. Tunggu sebentar. Ya, ini adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Penanganan pasien pasca henti jantung atau ROSC, ya. Nah, algoritma ROSC yang akan kita bahas itu adalah berdasarkan daripada guideline AHA yang diupdate terakhir pada tahun 2018, ya. Gambarnya seperti ini. Nah, tetapi kalau Anda melihat gambarnya seperti ini, saya yakin semuanya juga masih kebingungan, maka saya bantu rekan-rekan semuanya untuk menerjemahkan, ya. Intinya, ketika pasien sudah kembali nadinya secara spontan, kita harus segera periksa pada aspek airway. Nah, di airway, tindakan yang harus kita lakukan adalah pemasangan advance airway, yaitu adalah menggunakan ETT, atau pasien segera dilakukan intubasi, kemudian dipasang juga ya, alat monitornya adalah waveform capnograph, di mana waveform capnograph ini adalah untuk mengukur nilai daripada PET code 2-nya. Kalau didapatkan nilai PET code 2-nya lebih dari atau sama dengan 40 mmHg, ini berarti intubasi yang kita lakukan benar-benar sudah tepat dan masuk ke saluran pernafasan, ya, bukan di saluran pencernaan. Ingat sekali lagi, lakukan intubasi, kemudian pasang waveform capnograph, nilai PET code 2-nya harus lebih dari atau sama dengan 40 mmHg. Kemudian kalau sudah kita intubasi, berarti airway-nya clear, kita lanjutkan ke aspek breathing atau pernapasan. Di breathing yang harus kita lakukan adalah berikan ventilasi. Ya, biasanya rata-rata orang yang mengalami cardiac arrest kemudian kembali nadinya belum memiliki pernafasan yang spontan, jadi kita perlu untuk melakukan pemberian daripada ventilasi sebanyak 10 kali per menit. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah kita mempertahankan nilai daripada saturasi pasien atau SpO2-nya ini lebih dari atau sama dengan 94%. Nah, teman-teman, aspek yang harus Anda perhatikan ketika memberikan rescue breathing atau ventilasi, itu jangan sampai terjadi yang namanya hiperventilasi. Sebab apa? Begini, bag yang ada di BVM ini biasanya isinya adalah 1.500 mili, ya. Biasanya adalah isinya begitu ya, 1.500 mili. Sedangkan pada saat kita melakukan ventilasi, kita hanya cukup memberikan sebetulnya adalah volume tidal. Nah, volume tidal pada orang dewasa itu rentangnya adalah 500 sampai 600 mili. Jadi sekali lagi kalau isinya 1.500 dan yang dibutuhkan hanya 500, kita cukup memencet sepertiganya. Pada saat kita memencet, kita juga harus berhati-hati, jangan sampai terlalu kencang, karena bisa terjadi komplikasi berupa barotrauma. Oke, gitu ya. Itu tadi di aspek B, kemudian di aspek C, kita harus segera tensi pasien. Apakah
nilai daripada systolic blood pressure-nya itu sudah lebih dari atau sama dengan 90. Kalau masih di bawah 90, itu artinya pasien tidak stabil. Kita perlu untuk meningkatkan tensi pasien. Caranya adalah dengan strategi cairan terlebih dahulu. Yakni kita berikan normal salin 1-2 liter. Ya, ingat 1-2 liter. Tetapi hati-hati, penggunaan cairan, apalagi pasien pasca ARES, itu harus berhati-hati. Salah-salah kita memberikan cairan, malah itu akan memperberat daripada kinerja jantung. Maka kita harus cek ronki terlebih dahulu, ada atau tidaknya ronki pada kedua lobus paru. Kalau terdengar suara ronki, maka cairan tidak boleh diberikan. Berarti itu pasien sudah ada tanda-tanda daripada gagal jantung. Ya, kalau kita berikan cairan, maka akan makin berat. Tetapi kalau tidak ada suara ronki, maka boleh kita berikan cairan 1-2 liter. Ya. Nah, kalau terpaksanya tidak mempan dengan cairan, artinya tensinya masih kurang dari 90 mmHg, kita lakukan strategi berikutnya, yaitu dengan obat-obatan. Obat pilihan utamanya adalah dopamin, di mana dosisnya adalah 5-10 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Kalau tidak ada dopamin, maka kita boleh menggunakan epinefrin, yakni dosisnya adalah 0,1 sampai dengan 0,5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Kalau terpaksanya dopamin tidak ada, epinefrin tidak ada, kita gunakan alternatif obat yang ketiga, yaitu norepinefrin atau Fascon dengan dosis yang sama, yaitu 0,1 sampai 0,5. Satuannya adalah mikrogram per kilogram berat badan per menit. Nah, teman-teman, ini adalah hanya dosis ya. Untuk berikutnya, Anda menggunakan sharing pump, Anda perlu untuk mengukur daripada nilai kecepatannya nanti yang Anda lakukan di sharing pump. Rumusnya yang bisa Anda gunakan adalah dosis kali kilogram berat badan kali waktu, ya. Kemudian dibagi dengan pengenceran. Baru akan ketemu berapa sih kecepatan yang harus kita setting di mesin tadi ya, mesin untuk memberikan obat yaitu sharing pump. Oke. Kemudian kalau A, B, C sudah, maka kita lanjutkan ke D. D ini adalah disability, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengukur tingkat kesadaran pasien atau nilai GCS-nya. Kalau nilai GCS didapatkan 3, artinya pasien itu tidak berespon, maka Anda perlu untuk melakukan TTM, ya, atau kepanjangan dari Target Temperature Management. Di mana rekomendasi dari AHA, pasien post ARES itu sebaiknya suhu tubuhnya berada pada kisaran 32 sampai 36 derajat Celcius. Ini tujuannya apa? Kita perlu untuk menurunkan suhu pasien di rentang tersebut adalah untuk meminimalkan laju metabolisme basal seluler maupun organ yang lain selain daripada otak. Ketika laju metabolismenya ditekan dengan cara suhunya diturunkan, maka kebutuhan akan darah dan oksigen juga bisa minimal sehingga kinerja daripada jantung juga bisa lebih ringan begitu. Ya. Maka ingat, kalau pasiennya unrespon atau GCS 3, kita perlu untuk melakukan TTM, targetnya adalah 32 sampai 36 derajat Celcius. Nah, berarti kita perlu untuk mengukur suhu pasien terlebih dahulu, ya. Kalau sudah 32 ya ngapain kita turunkan, ya. Maka kita ambil termometer khusus, ya. Ingat, termometer khusus. Termometer khusus yang dimaksud di sini ada 2. Kalau enggak esophageal thermometer adalah dengan menggunakan bladder thermometer. Ya, tidak boleh menggunakan termometer oral, aksilar, anal, enggak boleh. Harus menggunakan bladder thermometer atau esophageal thermometer. Kalau memang suhunya di atas 36, kita harus segera turunkan. Caranya, ganti cairan IV pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi diganti dengan cairan yang telah didinginkan. Suhunya 4 derajat Celcius. Kemudian dibawa ke dalam suhu target 32 sampai 36 dan dipertahankan sampai 24 jam. Nah, Anda tentunya bertanya-tanya nih, berapa sih banyaknya cairan yang boleh kita berikan? Ya, ini maksimalnya adalah 30 cc per kilogram berat badan, tidak boleh lebih dari itu.
Oke, kalau A, B, C, D-nya sudah kita berikan, lantas tahap berikutnya adalah kita harus segera menemukan penyebab utamanya, mengapa pasien itu ARES, dengan cara melakukan beberapa pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah laboratorium. Nah, laboratorium ini yang perlu Anda cek ada 3 yang utama. Yang pertama adalah nilai daripada elektrolit darah. Yang paling krusial adalah kalium, teman-teman. Kalium. Karena apa? Hipo atau hiperkalemia itu bisa menyebabkan kardiak arrest. Ingat ya, yang pertama adalah elektrolit darah, kemudian yang kedua adalah nilai daripada AGD atau analisis gas darah, di mana hidrogen ion atau gangguan keseimbangan asam basa juga bisa menyebabkan kardiak arrest. Kemudian yang ketiga adalah enzim jantung, entah itu CK-CKMB ataupun troponin I atau T. Siapa tahu pasien ARES itu terjadi oleh karena ACS atau akut coronary syndrome, oleh karena adanya trombosis koroner. Nah, ini Anda mesti lakukan juga EKG 12 lead untuk mengetahui ada tidaknya ST elevasi, ST depresi, atau T inverted pada 12 lead pasien. Ya. Selain laboratorium dan EKG, kita perlu juga untuk pemasangan NGT. Tujuannya ada 3, untuk pemberian nutrisi, untuk mencegah aspirasi, dan mengurangi distensi. Serta tujuan yang lain, ketika nanti ditemukan penyebab mengapa pasien ARES itu berasal dari aspek toksin atau keracunan, maka NGT bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mengeluarkan racun atau setidaknya kita bisa melakukan irigasi ya. Kemudian fototorak ini tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya tension pneumotorak, kemudian mengetahui ada tidaknya cardiac tamponade juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui trombosis pulmoner. Nah, ketiganya tadi baik tension pneumotorak, tamponade jantung maupun trombosis pulmoner itu juga bisa menyebabkan kardiak arrest. Maka kita harus cek apakah pasien mengalami salah satu atau ketiganya daripada hal yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir adalah polit catheter. Ini tujuannya adalah untuk evaluasi, karena di sirkulasi tadi kita sudah memasukkan cairan, ya, maka untuk menilai keberhasilan itu bisa salah satunya dilihat dari produksi urin. Normalnya kalau memang tidak terjadi shock atau tensinya sudah di atas 90, maka akan didapatkan produksi urin pada orang dewasa yaitu 5 cc per kilogram berat badan per jam. Ya. Jadi saya simpulkan algoritma ROSC sangatlah mudah, yakni A, B, C, D, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang. Di A, kita lakukan intubasi dengan target PET CO2-nya lebih dari atau sama dengan 40 mmHg. Di breathing kita lakukan ventilasi 10 kali per menit, pertahankan saturasi di atas 94, jangan terjadi hiperventilasi. Di sirkulasi kita harus tingkatkan tensi pasien lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Cairannya dengan strategi caranya yang pertama adalah dengan strategi cairan atau dengan menggunakan obat-obatan. Kemudian di disability kita harus segera cek nilai daripada GCS pasien. Kalau memang unrespon, kita perlu untuk melakukan TTM atau target temperature management, di mana suhu yang disarankan oleh AH adalah 32 sampai dengan 36 derajat Celcius. Kemudian setelah A, B, C, D, kita lakukan pemeriksaan penunjang berupa laboratorium, EKG, pemasangan NGT, fototorak, dan yang terakhir adalah polikateter. Nah, itu tadi adalah perawatan pasien pasca henti jantung, teman-teman. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Selalu saya berpedoman pada American Heart Association dengan last update yang terbaru, yakni pada tahun 2018. Nah, itu tadi pembahasan mengenai penanganan pasien pasca henti jantung. Saya rasa teman-teman masih akan ada banyak pertanyaan. Saya persilakan bagi teman-teman yang dirasa belum jelas dan ingin bertanya, Anda silahkan ketik pertanyaan Anda di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah ini. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat.
dan bisa menginspirasi bagi semua orang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.